Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emma Ramawati dengan NIM 20802241009 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi kepada para peserta didiknya. Teman-teman pastinya udah pada tahu kan model pembelajaran itu banyak sekali macam-macamnya. Misalnya, model pembelajaran project-based learning, problem-based learning, inquiry learning, blended learning, dan masih banyak lagi. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai model pembelajaran discovery learning. Apa sih itu model pembelajaran discovery learning dan bagaimana model pembelajaran ini diterapkan pada pembelajaran ADP? Nah, teman-teman pastinya udah pada penasaran kan? Kalau begitu, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Oke teman-teman, mengenai model pembelajaran discovery learning ini ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, definisi model pembelajaran discovery learning, yang kedua, langkah-langkah model pembelajaran discovery learning, yang ketiga, dampak instruksional dan dampak pengiring model pembelajaran discovery learning, yang keempat, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning, dan yang kelima, contoh penerapan model pembelajaran discovery learning pada pembelajaran ADP. Oke, kita masukin pembahasan yang pertama mengenai definisi model pembelajaran discovery learning. Nah, apa sih itu model pembelajaran discovery learning? Menurut Budi Ningsi pada bukunya tahun 2005 halaman 43 menjelaskan bahwa metode pembelajaran discovery learning merupakan pemahaman konsep, 6 arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery dapat terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Model pembelajaran discovery learning ini menjadi suatu model yang dikembangkan dengan lebih menekankan pada pengalaman langsung siswa daripada hasil belajar. Jadi, model pembelajaran discovery learning ini biasa disebut dengan pembelajaran penemuan, yaitu model pengajaran yang menekankan pentingnya membantu peserta didik dalam memahami struktur dan ide-ide kunci dalam suatu pokok pembahasan. Perlunya keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran dan pembelajaran yang datang melalui penemuan yang dimana dimulai dari strategi sampai dengan jalan dan hasil penemuan ditemukan oleh peserta didik itu sendiri. Sehingga hasil yang akan diperoleh nantinya akan lebih tahan lama dalam ingatan serta tidak mudah untuk dilupakan oleh peserta didik. Dengan belajar penemuan ini, peserta didik juga dapat belajar berpikir kritis dan analisis serta mencoba untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran discovery learning. Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran discovery learning ini terdiri dari yang pertama yaitu tahap simulation atau pemberian rangsangan. Pada langkah pemberian rangsangan ini, guru memberikan permasalahan di awal kepada para peserta didik sehingga dapat menyebabkan para peserta didik kebingungan. Kemudian dari kebingungan tersebut akan menimbulkan keinginan untuk menyelidiki hal tersebut. Pada saat ini, guru sebagai fasilitator dengan memberikan pertanyaan, anjuran membaca buku dan aktivitas kegiatan belajar lainnya. Tahap pemberian rangsangan ini dapat menggunakan pengajuan pertanyaan yang dapat berfungsi untuk mendorong peserta didik dalam mengeksplorasi topik pembahasan yang sedang dibicarakan. Tahap yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Tahap problem statement ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin kejadian-kejadian dari masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Tahap yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Dalam tahap ini, guru akan memberikan kesempatan para peserta didik supaya dapat membuktikan terkait pernyataan yang telah diberikan sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan cara membaca sumber belajar yang sesuai, mengamati objek terkait masalah, wawancara dengan narasumber terkait masalah, dan melakukan uji coba secara mandiri. Tahap yang keempat yaitu verification atau pembuktian.
Dalam tahap ini yaitu kegiatan untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan yang sudah ada sebelumnya dan dihubungkan dengan hasil data yang sudah ada. Verification menurut Brunner bertujuan agar proses belajar akan bertujuan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang telah dijumpai dalam kehidupannya. Tahap yang kelima sekaligus tahap yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan penarikan kesimpulan di mana proses tersebut menarik sebuah kesimpulan yang akan dijadikan prinsip umum untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Kesimpulan tersebut akan menunjukkan apakah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ini memberikan dampak yang baik dalam peningkatan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai dampak institusional dan dampak pengiring model pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu dampak instruksional model discovery learning. Dampak instruksional merupakan dampak atau hasil belajar yang dicapai secara langsung dengan cara mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan. Dampak instruksional model pembelajaran discovery learning bagi siswa antara lain yang pertama yaitu siswa mampu mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk lisan maupun verbal. Pembelajaran dengan model discovery learning ini akan membantu siswa dalam mengasah kemampuan ketika menyampaikan pendapat atau argumennya baik dalam bentuk bahasa lisan maupun verbal. Yang kedua, siswa mampu menyalurkan dan mengarahkan kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi konsep dan kaidah memecahkan masalah. Pembelajaran dengan model discovery learning ini akan membantu siswa dalam membiasakan untuk mengarahkan kemampuan kognitifnya dalam membentuk sebuah konsep ketika terjadi masalah dan menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan dampak institusional yang ketiga yaitu siswa mampu menerima atau menolak objek berdasarkan penelitian terhadap objek tersebut. Pembelajaran dengan model discovery learning ini akan membantu siswa mampu menerima ataupun menolak objek berdasarkan penelitian yang memang tidak sesuai dengan masalah apa yang sedang dipecahkan. Yang selanjutnya yaitu terkait dampak pengiring model pembelajaran discovery learning. Dampak pengiring ini merupakan dampak yang didapatkan berupa hasil belajar yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para siswa tanpa adanya pengaruh langsung dari seorang guru. Dampak pengiring hanya mungkin terbentuk jika kesempatan untuk mencapai atau menghayati berbagai kemampuan tersebut memang benar-benar disediakan secara memadai. Dampak pengiring model pembelajaran discovery learning ini antara lain, yang pertama yaitu menimbulkan semangat kreativitas pada siswa. Yang kedua, memupuk solidaritas dan kerjasama antar siswa. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, menambah nilai dan prestasi belajar siswa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Pada dasarnya, setiap model pembelajaran pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apabila seorang guru dapat menerapkan model pembelajaran dengan baik, maka dapat meminimalisir kekurangan pada model pembelajaran yang dijalankan tersebut. Nah, yang pertama ini yaitu mengenai kelebihan model pembelajaran discovery learning, yaitu membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, model ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang ketiga, mampu menimbulkan perasaan senang dan bahagia karena peserta didik berhasil melakukan penelitian. Dan kelebihan yang keempat, membantu peserta didik menghilangkan perasaan ragu-ragu karena mengarah pada kebenaran yang pasti. Lalu selanjutnya, kekurangan model discovery learning ini antara lain, yang pertama menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi para peserta didik yang kurang memiliki kemampuan kognitif akan mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak atau yang mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan. Hal ini akan menimbulkan frustasi bagi peserta didik tersebut. Kekurangan yang kedua, tidak cukup efisien apabila model pembelajaran discovery learning ini dilakukan ketika mengajar pada jumlah peserta didik yang banyak. Karena waktu yang dibutuhkan dalam model pembelajaran ini cukup lama untuk kegiatan menemukan pemecahan masalah. Dan kekurangan yang ketiga yaitu model pembelajaran discovery learning ini akan lebih cocok dalam pengembangan pemahaman, namun untuk aspek lainnya kurang mendapat perhatian.
Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai arsip. Dari pembahasan ini nantinya kita akan mengetahui nih tentang apa itu arsip serta kearsipan, jenis-jenis arsip, dan bagaimana cara melakukan penyimpanan arsip. Sebelumnya Ibu bertanya nih, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata arsip? Pastinya di rumah kalian juga punya nih dokumen-dokumen penting yang kalian simpan seperti ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen penting ini memang harus selalu disimpan dengan aman supaya apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan dokumen tersebut akan dengan mudahnya ditemukan kembali. Dokumen penting yang kalian simpan itu bisa disebut dengan arsip. Arsip memiliki unsur yang berbentuk informasi yang terekam dan juga memiliki unsur bentuk media nyata yang dapat dilihat, diraba maupun didengar. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, menurut kalian apa sih itu arsip? Siapa nih kira-kira yang mau mencoba menjawab apa yang kalian pikirkan tentang arsip? Silahkan nih dijawab menurut pendapat kalian. Saya Bu, izin menjawab. Menurut saya, arsip itu adalah kumpulan catatan atau rekaman yang diketik, cetak, ataupun ditulis yang memiliki arti serta tujuan tertentu untuk dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan juga komunikasi yang dapat direkam melalui kertas maupun media elektronik. Oh iya Bu, saya izin bertanya. Saya kan pernah mendengar istilah kearsipan juga. Apakah arsip dan kearsipan itu memiliki arti atau pengertian yang berbeda, Bu? Baik, terima kasih. Bagus sekali nih pertanyaannya. Terkait pertanyaan dari teman kalian, kalian bisa nih mencari jawabannya melalui buku, jurnal-jurnal, searching di Google, dan berbagai banyak informasi lainnya yang dapat kalian akses melalui internet. Untuk sekarang, Ibu akan beri waktu kalian 15 menit untuk mengumpulkan informasi apa sih itu arsip kearsipan dan juga jenis-jenis arsip. Nah, setelah 15 menit kemudian, kita akan berdiskusi kembali terkait topik pembahasan kita hari ini. Setelah kalian menemukan informasi dari berbagai sumber melalui buku maupun internet, kalian dapat menyimpulkan sendiri dan nantinya Ibu akan meminta kalian dengan memilih secara random untuk mempresentasikan informasi yang telah kalian temukan sesuai dengan ketentuan yang telah kita sepakati. Baik anak-anak, sudah 15 menit ya. Ibu mau meminta tolong Nandika nih untuk menyampaikan apa sih itu arsip serta kearsipan dan juga jenis-jenis arsip dari informasi yang udah ditemukan. Baik Bu, jadi menurut Liangji, dijelaskan bahwa arsip adalah kumpulan atau himpunan warkat yang disimpan secara terencana dan teratur karena memiliki nilai suatu fungsi agar setiap kali dibutuhkan bisa ditemukan kembali dengan cepat. Lalu, menurut KBBI, arsip adalah suatu dokumen tertulis, lisan, ataupun bergambar dari masa lalu yang disimpan dalam media tulis, elektronik, pita video, disket komputer, flash disk, atau hard disk dan biasanya akan diterbitkan secara resmi oleh suatu instansi serta disimpan dan dijaga di tempat tertentu sebagai referensi. Sedangkan pengertian kearsipan menurut R. Subroto adalah aktivitas penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Jenis-jenis arsip itu dibedakan berdasarkan fisik, masalahnya, fungsi, sifat, dan tingkat keasliannya. Pertama, jenis arsip berdasarkan fisik terdiri dari arsip berbentuk lembaran dan non-lembaran. Kedua, jenis arsip berdasarkan masalahnya terdiri dari financial record, inventory record, personal record, sales record, dan production record. Ketiga, jenis arsip berdasarkan fungsinya terdiri dari arsip dinamis yang dibagi lagi menjadi 3 jenis arsip yaitu aktif, inaktif, serta arsip vital dan arsip statis. Lalu yang keempat, jenis arsip berdasarkan sifatnya terdiri dari arsip tidak penting, arsip biasa, arsip penting, arsip sangat penting, dan arsip rahasia. Lalu yang terakhir, jenis arsip berdasarkan tingkat keasliannya terdiri dari arsip asli, arsip tembusan, dan arsip salinan. Oke, terima kasih Nandika dan juga terima kasih anak-anak yang lain. Kalian hebat-hebat sekali nih dapat menemukan informasi sebanyak-banyaknya terkait topik pembahasan kita hari ini.
Dari informasi yang telah disampaikan oleh perwakilan teman kalian, dapat kita simpulkan bahwa arsip merupakan kumpulan catatan yang tertulis atau tercetak maupun dalam bentuk media elektronik yang dapat berbentuk huruf ataupun dalam bentuk rekaman, angka maupun gambar yang memiliki arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang dapat digunakan sebagai bukti. Sedangkan pengertian kearsipan adalah suatu proses yang dimulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan arsip menurut sistem tertentu. Untuk jenis-jenis arsip seperti yang sudah disebutkan teman kalian, ada jenis-jenis arsip yang dapat dibedakan berdasarkan fisik, masalahnya, fungsinya, sifat, dan tingkat keasliannya. Oh iya, menjawab pertanyaan teman kalian tadi terkait perbedaan arsip dan kearsipan. Jadi, kalau arsip itu dokumen atau warkat yang disimpan, sedangkan kearsipan itu proses yang dilakukan terhadap dokumen atau warkat tersebut. Sedikit tambahan dari Ibu, dalam kegiatan kearsipan ini, setiap perusahaan maupun lembaga memiliki cara yang berbeda-beda, terutama dalam proses penyimpanannya. Karena terdapat 5 sistem penyimpanan arsip yang dapat dilakukan. Sistem penyimpanan arsip yang digunakan sebuah perusahaan maupun lembaga antara lain sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem subjek. Sistem penyimpanan arsip yang digunakan oleh perusahaan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing perusahaan maupun lembaga. Untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan sistem penyimpanan arsip akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, cukup sudah pertemuan kita hari ini. Dari Ibu memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat dan stay healthy ya anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Sekarang teman-teman sudah pada paham kan apa sih itu model pembelajaran Discovery Learning dan bagaimana model pembelajaran ini diterapkan pada pembelajaran ADP. Buat teman-teman nih yang masih pengen tahu informasi lebih banyak lagi mengenai model pembelajaran ini, teman-teman bisa mencari melalui internet. Sudah banyak kok jurnal, buku, maupun sumber kredibel lainnya di internet yang membahas mengenai model pembelajaran ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.